Halo, apa kabar Pisces? Kita udah masuk ke bulan Agustus ya, dan aku mau bacain punya kamu dulu untuk asmaranya. Sebelum aku mulai, aku mau ingatkan bahwa semua bacaan ini sifatnya general, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa aja ini energi kamu yang kebaca untuk di bulan Agustus ini. Ya, bisa saja ini mungkin juga energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Atau mungkin ini bukan punya kamu. Kamu bisa cek di moon, rising, atau Venus kamu. Dan kalau memang nggak cocok juga, berarti ini bacaannya bukan buat kamu. Kamu bisa pindah ke channel lain yang apa? Yang energinya lebih cocok pas buat kamu, ya. uh, Aduh, bentar, sorry. Oke, Pisces. Kita lihat dulu ya, untuk Pisces di bulan Agustus ini ada finance and career. Jadi ada isu tentang keuangan dan karir di hubungan asmara kamu. Ada korelasinya antara keuangan kamu atau karir kamu dengan hubungan asmara kamu. Mungkin aja keuangan atau karir kamu mungkin saat ini lagi kurang bagus ya, lagi kurang mumpuni, dan itu berpengaruh ke hubungan kalian. Atau sebaliknya mungkin keuangan pasangan kamu yang kurang menyokong, jadinya hubungan antara kalian berdua sedang kurang stabil ya. Sebenarnya bukan hal yang aneh ya. Kalau menurut aku sebenarnya bukan hal yang aneh kalau ada hubungan yang terganggu karena urusan finansial yang kurang mendukung. Benar sih gitu bahwa untuk suatu hubungan yang stabil itu dibutuhkan cinta yang kuat, dibutuhkan kesetiaan ya. Tapi untuk bisa ke arah sana pun ternyata nggak cukup hanya cinta doang gitu. Sebenarnya pun secara nggak langsung gitu, itu tuh keuangan pun harus mendukung gitu. Ini bukan sekedar bicara tentang materi, tapi sebenarnya lebih dalam lagi gitu ya. Bagaimana hubungan itu bisa dijalani dengan damai, bagaimana hubungan itu tuh bisa dijalani dengan penuh kebahagiaan kalau secara keuangan morat-marit ya. Yang saya katakan morat-marit itu belum tentu hanya karena misalnya tidak punya pemasukan keuangan yang tetap, atau misalnya ya belum tentu juga karena misalnya tidak punya pekerjaan yang tetap gitu. Bisa aja terjadi pekerjaan ada, terus sudah itu pemasukan pun konsisten ya, tapi salah satunya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Itu pun bisa jadi sumber masalah dalam sebuah hubungan ya. Makanya kalau aku pribadi sih ya gitu, sebelum memutuskan untuk menikah, ya ada baiknya memastikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ini. Kalaupun misalnya secara keuangan pasangan itu belum bisa stabil atau kita sendiri misalnya belum bisa stabil, ya harus dibicarakan dengan kepala dingin. Mau bagaimana ke depannya untuk bisa mendapatkan solusinya. Atau mungkin ya bisakah kalian berjuang bersama-sama gitu. Jadi itu semua tergantung kesepakatan dengan pasangan. Buat sebagian orang ya, menghubungkan antara hubungan asmara dan keuangan bisa jadi kurang bisa diterima. Bisa jadi apa yang aku paparkan tadi itu, apa yang aku paparkan ini nih terkesannya materialistis gitu ya. Tapi menurut aku ya, pemikiran orang kan beda-beda ya. Menurut aku nggak sedangkal itu gitu kita mikirnya. Karena banyak kasus loh ya, banyak kasus bahwa apa yang aku paparkan ini memang fakta, realita, udah banyak terjadi gitu loh. Jadi banyak hubungan kandas, bahkan sebelum kepelaminan udah kandas duluan karena misalnya salah satu pihak karirnya dianggap kurang memiliki masa depan. Terus hubungan kandas misalnya karena usaha pasangan bangkrut. Hubungan kandas karena misalnya suami pada akhirnya tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Padahal udah jelas-jelas itu adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Ya kan?
Nah, kita yang perempuan ini sebagai istri seringkali jungkir balik. Gimana caranya supaya dapur tetap ngebul, ya kan? Nah, itu tuh beberapa contoh aja gitu. Pasti banyak hal lain. Ada juga misalnya nih, hubungan kandas karena istri terlalu boros, tidak bisa mengelola keuangan. Ada kejadian gitu ya? Ada gitu ya. Ada kejadian seperti itu tuh banyak ya. Suami kerja keras, pemasukan sebenarnya konsisten, selalu ada nafkah yang suami berikan ke istrinya, tapi pihak istri kurang bisa mengelola keuangan yang ujung-ujungnya duit misalnya habis sebelum saatnya. Akhirnya kedua belah pihak saling menyalahkan. Yang istri bilang ke suami, duit yang kamu kasih kurang tuh katanya gitu. Sementara yang suami bilang kamu tuh yang boros. Nah, ya kan? Akhirnya saling menyalahkan. Nah, kalau sudah begitu kejadiannya gitu, menurut kalian apakah hubungan seperti itu tuh akan bisa dinikmati? Hubungan asmara kalian tuh akan bisa dinikmati? Aku yakin sih enggak ya. Kedamaian di dalam hubungan itu tuh akan berkurang gitu. Jadi lama-lama tuh bisa berakhir dengan hambar. Ya. Kita lihat di sini. Ada The Tower. Ini bisa bicara tentang suatu rahasia yang terungkap. Dan rahasia yang terungkap itu besar kemungkinan menyebabkan adanya perubahan yang terjadinya nggak kamu sangka-sangka. Kalau bicara tentang overall energinya tadi, hubungannya dengan finance, ya mungkin ada hutang yang nggak kamu tahu sebelumnya. Atau mungkin pasangan kamu ternyata punya hutang yang kamu nggak pernah tahu sebelumnya. Atau sebaliknya mungkin kamu yang punya hutang dan pasangan kamu nggak tahu. Begitu dia tahu atau bisa begitu kamu tahu, ya terjadilah perselisihan yang nggak bisa dikontrol. Dan besar kemungkinan ada sebagian dari kalian itu udah memutuskan untuk berpisah karena perselisihan tadi. Gitu. Atau bisa aja sih, misalnya untuk yang belum nikah gitu ya, terungkap salah satu dari kalian berdua karirnya ternyata tidak sebagus yang diperkirakan oleh pasangannya. Atau mungkin salah satu kehilangan pekerjaan dan pasangannya nggak bisa terima dengan kenyataannya beginian. Akhirnya memutuskan udahlah ini nggak ada masa depannya nih gitu. Akhirnya pergi aja, pisah akhirnya. Ada rasa cemas, ada rasa tidak aman yang aku lihat di sini. Salah satu tuh sebenarnya sangat mencintai pasangannya. Dan sebenarnya sama sekali nggak pengen pisah, nggak pengen jauh. Sementara pihak yang satunya lagi tuh ngerasa ditipu, ngerasa dibohongin, ngerasa kepercayaan yang diberikan itu dirusak oleh pasangannya. Jadi fakta yang terjadi itu sepertinya nggak bisa kamu tolak ya. Jadi semua jadi beban pikiran kamu. Masing-masing merasa terbebani sebenarnya. Kamu begitu ya dia juga gitu. Ada ketakutan yang aku rasain. Semacam kekhawatiran tentang masa depan. Nanti akan seperti apa ini nih. Ya jangankan tentang masa depan, masa kini pun sebenarnya kalian tuh khawatir juga gitu. Bagaimana kalian bisa untuk melewati semua cobaan, bagaimana kalian bisa untuk melewati semua hambatan. Kamu sempat ngerasa nggak tahu harus gimana. Bagaimanapun gitu ya, ini adalah awal baru, fase baru buat kalian. Jadi di sini kalian melangkahkan kaki kalian tanpa tahu harus bagaimana, terus ada apa ke depannya gitu. Yang bisa kalian lakukan tuh ya udah melangkah aja tanpa tahu akan ada apa di depan sana. Karena cuma itu yang bisa dilakukan sekarang gitu. Cuma itu yang bisa dilakukan gitu. Mau ada bahaya kayak di depan sana, kamu gak peduli. Karena cuma itu yang bisa dilakukan. The full, ya. Awal yang baru. Jadi ini nih sebenarnya adalah masa-masa sulit ya secara emosional. Kamu gak tahu harus kemana, tapi kamu juga tahu kamu tetap harus melangkahkan kaki kamu. Dan di sini kamu dituntut untuk bisa melepaskan yang sudah lalu dan tetap maju ke depan.
seperti yang aku jelaskan tadi di The Fool tadi ya, tergambar lagi di sini. Ada ketakutan kamu tentang masa depan kamu, ketakutan kamu untuk mengambil keputusan, takut salah melangkah. Tapi kalau aku lihat di sini ya, sepertinya kamu akan bisa berhasil untuk melewati semuanya. Karena di sini ada roda keberuntungan. Roda keberuntungan tuh akhirnya berpihak sama kamu. Akan ada perubahan. Seberapa sakitnya yang kamu harus lewati, semuanya pada akhirnya akan berlalu. Satu hal yang harus diingat ya adalah bahwa kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ya kan? Nggak semua hal bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Bisa jadi kita udah berjaga-jaga, kita udah waspada dengan segala kemungkinan, tapi ya kalau memang harus terjadi, pasti akan terjadi. Mungkin apa yang kamu lewati di waktu lalu, itu adalah suatu pelajaran yang harus kamu terima supaya kamu bisa bergerak untuk maju. Jadi semua aspek di kehidupan kita tuh kan ada siklusnya toh gitu. Selalu berputar. Bahkan untuk hubungan yang baik-baik saja sekalipun itu ada siklusnya. Nggak akan sama setiap waktu. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita pahami. Belajar menerima perubahan. Tapi yang jelas, kalau aku lihat di sini, ini perubahannya lebih ke arah positif. Kemungkinan keuangan membaik ada, tapi sepertinya sih kalau ngelihat Knight of Cups di sini, ini lebih condong tentang asmara ya. Karena ada Knight of Cups tadi ini. Jadi ada seseorang yang mencoba untuk ngedeketin kamu, entah ini orang baru, entah orang lama, yang jelas dia tertarik sama kamu. Atau bisa juga kebalikannya, mungkin kamu jatuh cinta dengan orang lain dan kamu mencoba untuk mengungkapkan perasaan kamu ke dia, kamu coba untuk dekati dia, ya. Opsinya ada beberapa sih. Kalian cocokkan aja yang sesuai dengan situasi kalian. Dan aku lihat juga masih ada kebimbangan. Biarpun roda keberuntungan itu mulai berpihak ke kamu, aku lihat masih ada kebimbangan, masih banyak hal yang kamu pikirkan. Mau nerima si Knight of Cups ini juga kamu masih mikir-mikir. Mungkin sakit di masa lalu itu belum sembuh. Jadi kamu masih mikir-mikir untuk bisa menjalin hubungan lagi. Masih ada kebingungan di diri kamu. Biarpun seperti aku bilang tadi, situasi kamu sudah mulai membaik. Mungkin secara finansial sudah bergerak lebih baik, tapi kamu belum bisa ambil keputusan apapun yang berhubungan dengan urusan hati. Atau kalau misalnya kamu yang memang ngedeketin orang lain, aku lihat dia yang kamu deketin ini belum mau menunjukkan bagaimana perasaan dia ke kamu. Dia menolak untuk jujur tentang perasaan dia yang sebenarnya. Kalau aku rasa sih ya, ini kamu sebenarnya masih pengen sendiri ya. Masih pengen istirahat karena ngelihat bottomnya di sini ada Four of Swords ya. Jadi kamu masih berasa lelah dengan semua yang udah terjadi. Makanya masih pengen sendiri aja dulu, masih pengen memulihkan mental kamu dulu. Makanya kamu belum bisa kasih keputusan apapun untuk orang yang gak deketin kamu. Apapun langkah yang kamu ambil ya, aku cuma pengen ingetin untuk jangan lupa menganalisa segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan sampai salah melangkah lagi sebelum membuat keputusan. Ingat untuk menganalisa situasi kamu dan pikirkan juga masa depan kamu. Bukan hanya untuk masa kini, pikirkan untuk masa depan juga. Karena di sini ada Hierophant ya. Jadi sudah bukan saatnya lagi mengambil keputusan itu berdasarkan gairah. Tapi harus ada alasan kenapa kamu ngambil keputusan. Harus ada pertimbangan kenapa kamu harus mengambil keputusan A, kenapa kamu harus mengambil keputusan B. Gitu. Mungkin sebagian dari kamu ya ada yang meminta nasihat dari seseorang yang berpengalaman. Seseorang yang mungkin dianggap guru atau apalah itu ya gitu ya. Nggak ada salahnya. Tapi tetap saja keputusan itu kan ada di tangan kamu. Jadi kamu yang harus menganalisa setiap baik dan buruknya suatu keputusan. Oke?
Yang sudah, ya sudah gitu ya. Mungkin masih ada kekecewaan dan luka yang kamu rasain. Jadi ini sudah saatnya kamu untuk memaafkan, sudah saatnya kamu untuk mengampuni orang yang sudah mengecewakan kamu di waktu lalu. Dan ingat untuk selalu melakukan yang benar secara moral. Ini pesan yang aku dapat ya. Meskipun mungkin kondisi kamu sangat mendukung untuk membalaskan semua kekecewaan kamu, membalaskan semua sakit hati kamu, aku ingatkan kamu untuk tetaplah berada di jalur yang benar. Ya. Dan jangan lupa untuk menghitung lagi semua berkah dan keajaiban yang sudah kamu terima seumur hidup kamu. Jangan terlalu berfokus dengan apa yang lepas dari tangan kamu. Semua ada hikmahnya. Semua ada karunia-Nya. Jadi setiap kejadian di dalam hidup kita itu ada pesannya. Ada pelajarannya. Nah, pegang itu. Dan ingat juga ya, roda kehidupan akan selalu berputar. Oke. Kalau di waktu lalu kamu terjatuh, ini saatnya kamu untuk bangkit. Dan kalau kamu nggak mampu mengambil hikmah dari kejadian di waktu lalu, bukan nggak mungkin juga kamu akan terjatuh lagi. Jadi pertimbangkan setiap langkah kamu, pertimbangkan setiap keputusan kamu, dan tetap dalam mengambil suatu keputusan kamu harus tetap selalu mengingat semua berkah dan karunia yang sudah kamu terima. Jangan hanya mengingat rasa sakitnya aja, gitu maksudnya. Oke, itu dulu untuk Pisces. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap pesan yang aku sampaikan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.